Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dustur agama ya al-lahir ya al-batin ya al-nabati ya al-nur. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk berkumpul bersama, mengkaji dan menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menjadi warisan para nabi, ilmu yang dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mewasiatkan kepada Nabi Musa, ta'allamil khair wa'allimhun nas. Wahai Musa, belajarlah kebaikan al-khair, yaitu ilmu, dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Fa inni munawwirun, sesungguhnya aku, kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku akan memberikan cahaya li muallimil ilmi wa muta'allimihi, bagi orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, sama dapatnya, yang hadir ataupun yang menyampaikan sama-sama dapat. Aku mencahayai mereka, memberi cahaya mereka kuburahum, kubur mereka, hatta la yastawhishu limakanihim, sehingga mereka berada di kubur tidak merasa asing, tidak merasa susah, tapi mereka kuburannya bercahaya kelak ketika meninggal, karena mereka derajatnya tinggi di sisiku, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alhamdulillah kita bisa berkumpul di setiap satu pekan sekali. Semoga ini benar-benar menjadikan bekal yang banyak bagi kita kelak ketika sudah saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah umur yang panjang, fi khair wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-12, al-haditsu tsani asyar. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sahabat Abu Hurairah cerita dan sedikit manakibnya sudah pernah kita bahas. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi SAW. Sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk dari kesempurnaan atau kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya orang tersebut pada apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang jika meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Hadis hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya seperti naskah ini, nas ini. Tanda dan kesempurnaan husni, husni itu kebaikan, maksudnya kesempurnaan dari Islam seseorang itu
kalau kita meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat duniawi, lebih-lebih manfaat ukhrawi yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita tinggalkan baik dalam ucapan atau perbuatan, itu termasuk tanda semakin sempurnanya Islam kita. Al-Imam Al-Ghazali, beliau memberikan resep agar kita itu mau meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Nah, lumrahnya manusia itu kan ngomong segala hal diomongkan, kadang tidak manfaat apa-apa. Melakukan suatu aktivitas yang kadang nggak ada manfaatnya. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Nah, seseorang bisa melakukan hal yang nggak bermanfaat untuk duniawi, yang nggak bermanfaat untuk urusan ukhrawi. Itu kalau ditinggalkan semakin sempurna Islamnya. Tapi banyakkan dari kita kan ya melakukan semua itu, ya ngomong, ya kadang duduk, kadang ini, kadang itu, yang nggak ada manfaat dunia, nggak ada manfaat akhirat. Maka resep agar kita bisa menghindari segala hal yang tidak bermanfaat, itu kita jauhi, atau kita persedikit, gunakan waktu sebaik-baiknya. Itu kata beliau, ailaju tarkimala yakni ay'alama anal mauta baina yadayhi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha wa anna anfasahu ra'su malih. Orang bisa ngomong sesuatu yang tidak manfaat, atau bisa melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaat. Itu biasanya karena kurang menghargai waktu, kurang menghargai umur. Nah, agar kita bisa terhindar dari hal tersebut, atau setidaknya mengurangi hal-hal yang enggak ada manfaatnya, maka kata beliau, obatnya itu renungkan bahwasanya kematian itu ada di depan kita. Dan setiap kalimat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu nanti akan ditanya. Serta setiap tarikan nafas kita itu adalah modal kita untuk selamat di akhirat. Setiap tarikan nafas itu, umur kita ini adalah modal untuk selamat. Kalau kita gunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan selamat di akhirat, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, setiap orang yang mengucapkan satu kalimat itu nanti di akhirat akan ditanya 5 pertanyaan. Masya Allah, satu kalimat nanti ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. 5 kulta kalimata kada akanat mimma yu'nika. Pertanyaan pertama, kenapa engkau mengucapkan kalimat ini? Apakah kalimat ini bermanfaat untukmu? Itu pertanyaan pertama. Satu kalimat yang kita ucapkan, maka ditanya 5 pertanyaan. Yang kedua, hal nafa'atska idza qultaha. Apakah kalimat itu bermanfaat setelah engkau mengucapkannya? Itu harus dijawab itu nanti di akhirat. Yang ketiga, hal darratska law lam taqulha. Apakah berbahaya jika engkau tidak mengucapkan kalimat tersebut? Ini pertanyaan ketiga. Yang keempat, hal la sakatta farabihta salamata min akibatiha. Kenapa kamu tidak diam, maka kamu akan dapatkan selamat. Diam itu selamat. Kalau memang nggak bahaya, kamu mengucapkan kalimat yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan bahaya untuk kamu, lebih baik diam. Kamu akan dapat sesuatu yang luar biasa, keselamatan di akhirat. Yang kelima, halla ja'alta makanaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar fa ghanimta thawabaha. Tidakkah engkau jadikan
posisi kalimat tersebut daripada mengucapkan kalimat yang enggak ada manfaatnya, kenapa enggak kau ucapkan saja subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah, maka kamu akan dapat pahala yang sangat besar insya Allah SWT. 5 ini akan ditanya di hari kiamat nanti dari setiap kalimat yang kita ucapkan. Ya Allah, amin. Karena itu Al-Imam Abu Ubaidah meriwayatkan dari Sayyidina Hasan, beliau mengatakan min alamati aradillahi anil abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, yaitu Allah menjadikan kesibukan hamba tersebut dalam segala hal yang tidak bermanfaat. Ini tanda Allah berpaling dari seseorang. Tandanya apa? Orang tersebut sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Lebih-lebih kalau pemuda-pemuda itu megang HP dari pagi sampai sore sampai tengah malam, tidak ada manfaatnya. Kadang game, umurnya dibuat game. Nah kalau cuma untuk refreshing sebentar tidak masalah. Ini berjam-jam, kadang pagi sampai sore di depan HP, pagi sampai sore media sosial terus. Nih, kalau kita sibuk dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka itu tanda Allah berpaling dari kita. Tanda kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tanda Allah cinta kepada kita, cinta pada seorang hamba, maka hamba tersebut kesibukannya itu hal-hal yang manfaat semua. Semakin banyak hal kesibukan yang bermanfaat dia lakukan, berarti tanda dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada seorang imam namanya Imam Malik bin Dinar. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih-lebih omongan ini, maka beliau mengatakan apa? Idza ra'aita qasawatan fi qalbik, jika kamu melihat kerasnya hatimu, hati kita merasa keras, terasa keras. Hati keras itu apa? Kalau ibadah tidak pernah nikmat, ibadah tidak pernah merasakan nikmat. Kadang ibadah tidak pernah nangis, tidak pernah terbayang dosa-dosanya, tidak pernah menitikkan air mata. Wes ibadah kayak hampa gitu, tidak ada rasanya, tidak ada nikmatnya. Ini berarti tanda hati kita keras. Nah, hati yang lunak, hati yang empuk, hati yang bersih, ibadah itu ada rasanya, nikmat. Kerasan ibadah. Bahkan kata ulama itu, kalau kita pengen tahu hati kita itu lunak atau keras, itu baca Qur'annya gimana. Nah, baca Qur'an kok betah, baca Qur'an merasa nikmat, seperti orang betah lihat film yang dia sukai. Atau ibu-ibu film India, film nopo. Kalau yang muda-muda tadi game, betah. Itu tanda hatinya lunak, hatinya bersih. Nah, kata beliau, kalau kamu merasa hatimu sudah mulai keras, kemudian wadu'afan fi badanik, dan badanmu lemah, ibadah kok angel men, ibadah kok males ya, wirid ngantuk, ibadah ngantuk, males, badan saya ini kok males buat ibadah, tidak ada semangatnya. Wahirmanan fi rizkik, dan terhalang dalam rezeki, rezekimu terhalang. Nah, dia dapat rezeki tapi kok cepat habis ya, kok nggak ada berkahnya, dapat langsung tek, belum dibuat apa-apa kok sudah habis, keberkahan rezekinya kok berkurang. Kemudian fa'lam, kata beliau, annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, ketahuilah itu semua disebabkan engkau di hari tersebut mungkin sudah ngomong omongan yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ngomong yang gak manfaat itu bisa menjadikan hal-hal tersebut, kerasnya hati,
Ada keberkahan rezeki hilang, kemudian badan ini tidak semangat kalau ibadah, kalau melakukan kebaikan. Itu gara-gara kemungkinan di hari tersebut tadi kita sudah mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah atau ucapan yang tidak bermanfaat. Ya Allah, karena itu dalam salah satu cerita itu Sayyidina Abu Bakar itu saking menjaga agar tidak keluar dari mulut beliau kecuali kalimat yang manfaat, itu diriwayatkan dalam kitab Hidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu menceritakan Sayyidina Abu Bakar itu di mulutnya apa itu namanya, ngemut permennya tapi dari batu ditaruh mulutnya sehingga lidahnya nggak bisa gerak, mau ngomong sembarangan nggak bisa. Kalau ada perlu, ada manfaat, baru diambil batunya, ngomong, selesai dimasukkan lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, sampai seperti itu. Lisannya, lidahnya dikunci dengan batu. Setiap saatnya batu itu ada di mulut beliau. Kalau mau ngomong ada manfaat, baru dicabut sama beliau, ngomong, selesai dimasukkan lagi. Sehingga tidak keluar satu kalimat pun yang tidak ada manfaatnya. Ini sekaliber Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang nomor 1. Kesungguhan beliau di dalam menjaga dirinya agar tidak ngomong sesuatu yang tidak manfaat sampai seperti itu. Sebenarnya yang lebih layak ngemut, meletakkan batu dalam mulut kita ya kita aslinya, bukan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar sebetulnya tidak perlu seperti itu. Beliau adalah sahabat terdekatnya Rasulullah, pasti beliau sudah bisa jaga. Tapi saya karena khawatir, tetap batu dimasukkan ke mulutnya. Nah kita orang, ya Allah, masuk ke mulut setiap saatnya, sekali rokok, atau apa. Kadang kita ngomong sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Bukan kadang, sering bahkan. Ini orang-orang dulu. Jadi orang-orang soleh yang begitu luar biasa dalam menjaga tubuhnya, menjaga omongannya, menjaga gerak-geriknya, kecuali untuk yang manfaat, yang membuahkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, adrakna qauman kanu ala sa'atihim asfaqu minkum ala dananirikum wa darahimikum. Kama la yuhibbu ahadukum an yukhrija dinaran aw dirhaman illa fima yaudu alaihi naf'uh, kadzalika la yuhibbuna an tukhraja sa'atan min amalihim illa fima ta'udu alaihim naf'uh. Aku ini mendapati sekelompok kaum orang-orang soleh yang luar biasa. Mereka itu sangat eman terhadap waktu mereka, umur mereka, seperti emannya kalian semua terhadap uang, dinar, dirham atau harta. Lumrahnya orang itu kan kalau punya uang, tidak akan keluar uang itu kecuali untuk manfaat, beli yang dia ingin beli. Mengeluarkan harta, uang, apalagi dalam jumlah banyak, tidak akan keluar kecuali untuk sesuatu yang dia rasa manfaat. Bisa beramal atau bisa membeli sesuatu yang ia butuhkan. Kalau ada orang mengeluarkan uang tanpa ada manfaat yang dituju, ada apa enggak? Enggak ada. Pasti dikeluarkan uang itu karena ada manfaat, untuk beli ini atau untuk sedekah ini dan seterusnya. Kenapa? Karena uang itu berharga, berharga bagi kita. Ketahuilah, kata beliau, dahulu itu ada sekelompok orang yang waktu itu paling berharga, lebih berharga daripada uang. Mereka itu waktunya dihabiskan benar-benar untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sampai-sampai diriwayatkan mereka itu setiap saatnya berzikir, la ilaha illallah, ada yang alhamdulillah, subhanallah, setiap saatnya. Capek mulutnya diam, hatinya berzikir, terus seperti itu. Kadang sampai diriwayatkan, kalau mereka ngomong sama seseorang, di sela-sela omongannya itu diselai zikir. Ya, kamu dari mana? Oh, itu sudah ya. Terus diam, dengarkan habis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diamnya itu diselai zikir. Itu orang-orang dulu. Aku mendapati sekelompok kaum yang mana waktu mereka itu berharga sekali, seperti uang yang berharga di tangan kalian semua.
Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang singkat ini termasuk jawami'ul kalim, termasuk mukjizatnya Nabi itu, keistimewaan Nabi itu, omongan beliau, sabda beliau itu ringkas tapi padat maknanya. Tidak ada satupun Nabi yang pernah menyabdakan, mengucapkan kalimat seperti Rasulullah ini. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Kalimat seperti ini tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Karena itu ini adalah nasihat yang luar biasa, ringkas akan tetapi maknanya begitu luas, mencakup segala hal. Sayyidina Luqman diceritakan beliau itu kan seorang budak bahkan berkulit hitam. Kalau sudah budak itu berarti status yang paling hina, paling bawah. Tapi Sayyidina Luqman itu, Luqman Al-Hakim ini bisa berubah jadi orang yang sangat dimuliakan dan benar-benar mulia. Bahkan nama beliau diabadikan dalam satu surat Luqman, padahal dulunya beliau itu budak. Maka saat itu ada yang heran, ini kan dulu budak ini, seorang ahli hikmah, ulama besar, bahkan wali besar saat itu. Luqman ini dulu kan budak, ada yang kenal beliau. Maka heran, resepnya apa kok bisa engkau jadi orang hebat semacam ini? Beliau itu berguru kepada 1000 nabi dan punya murid 1000 nabi. Gurunya 1000 nabi, muridnya 1000 nabi. Beliau bukan nabi menurut pendapat yang kuat. Beliau seorang wali, orang dekat sama Allah. Punya 1000 nabi, punya guru 1000 nabi, dan punya murid 1000 nabi. Kaget ini orang, aduh ini kan engkau ini Luqman dulu budak itu kan? Iya, aku memang dulu budak. Maka heran, kok bisa sampai seperti ini, derajatmu begitu tinggi. Ma balagha bika ma nara. Apa yang bisa menyampaikan engkau dalam derajat yang begitu tinggi seperti ini, wahai Luqman Al-Hakim? Maka beliau menjawab, ada 3 kunci aku bisa sampai derajat seperti ini, dimuliakan oleh Allah. Apa? Sidqul hadis. Aku selalu jujur ketika berbicara. 1, tidak pernah berbohong. Wa ada'ul amanah, dan menyampaikan amanat. Setiap ada amanat aku sampaikan, tidak pernah berkhianat. Dan yang ketiga ini, wa tarku ma la ya'nini, dan aku meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Tidak bermanfaat aku tidak mau lakukan. Akhirnya aku sampai pada derajat yang kamu lihat sekarang. Itu Sayyidina Luqman Al-Hakim. Salah satu resepnya, beliau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Imam Yunus bin Ubaid rahmatullah alaih, beliau mengatakan, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min sawmi yaumin. Meninggalkan satu kalimat, satu kata yang tidak ada manfaatnya itu lebih afdal daripada puasa sunnah 1 hari penuh. Puasa sunnah tapi mulutnya tidak dijaga, ngomong sembarang. Lebih baik tidak puasa, mulutnya jaga. Satu kalimat yang tidak bermanfaat ditinggalkan itu lebih afdal daripada puasa sunnah 1 hari. Begitu hebatnya derajat orang yang tidak melakukan, tidak berkata kecuali yang bermanfaat. Disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, thalathatun tazidu fil aql. Ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan. Yang pertama apa? Mujalasatul ulama, yaitu duduk bersama ulama, duduk di majelis ilmu. Wa mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Teman duduknya teman duduk yang baik, untuk nambah kecerdasan. Wa tarkul kalam bima la ya'ni, dan meninggalkan pembicaraan di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Pembicaraan, perkataan yang tidak bermanfaat tinggalkan.
maka itu bisa menambah kecerdasan, bisa menambah kecerdasan otak. Menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Walhasil intinya segala hal yang tidak ada manfaatnya berusahalah untuk kita tinggalkan. Saya pernah diceritai oleh guru saya, Habib Taufik Segaf, semoga beliau panjang umur serta afiat. Amin. Kemudian beliau saat itu pernah bercerita membandingkan antara orang sekarang sama orang dulu. Orang-orang dulu itu badannya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Kadang mereka itu kerjaannya biasa tani, tapi tanahnya lebar-lebar, barokah-barokah gitu hidupnya. Enggak kayak orang sekarang. Orang sekarang kerjanya ya Allah banteng tulang, tapi kadang enggak punya apa-apa. Tanah sepetak aja enggak punya. Orang dulu kerjanya dilihat cuma tani, paling ke sawah, kayak gitu-gitu tok. Pekerjaan zaman dulu kerjanya gitu-gitu aja. Tapi berkah. Orang sekarang kerjaannya macam-macam, tapi tidak ada yang nyantol, kadang habis tidak ada hasilnya. Maka resep orang dulu itu biar hidupnya berkah itu apa? Kata beliau, pertama mereka itu tidak keluar ke warung, tidak jajan di warung, apalagi ngopi lama-lama, kecuali karena hajat, karena kebutuhan. Karena istrinya sakit atau apa, baru makan di warung. Ndak gelem, makannya di rumah. Makan dari hasil masakan istrinya dan seterusnya. Itu satu, karena lebih berkah masakan sendiri, istrinya sendiri itu lebih berkah. Nomor dua, orang-orang dulu itu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Digunakan harta seperlunya, secukupnya, kemudian disodakohkan. Yang ketiga, mereka tuh pandai mengatur waktu. Orang dulu itu kalau kerja, misalkan saya masih ingat mbah-mbah yang di Jawa itu kalau sudah mau duhur itu pulang semua dari sawah. Jam 11, jam 10 itu sudah banyak orang tua yang pakai bawa cangkul pulang, kemudian mandi, setelah itu ke mushola. Ada yang adzan rutin, suaranya tidak karu-karuan. Rutin, tapi padahal dari sawah capek, tapi nyempetkan. Terus jam 10 pasti pulang, mandi, kemudian sholat. Nanti setelah zuhur istirahat sebentar. Nah, setelah asar atau agak sore itu ke sawah, lihat lagi. Nanti sebelum maghrib pulang. Jadi teratur mereka. Kerja sama sholat itu sangat teratur sekali. Nih, jamaah terus. Mereka pandai mengatur waktu. Akhirnya berkah. Dan termasuk salah satunya adalah qalilul kalam. Mereka itu sedikit ngomong. Omongannya seperlunya, tidak terlalu banyak ngomong. Kalau sekarang kan kita itu komentari semuanya, dari ujung sana sampai ujung sini dikomentari kabeh. Orang sekarang itu banyak ngomong tapi sedikit bekerja, sedikit praktek. Kalau orang dulu omongannya sedikit, prakteknya yang banyak. Karena itu mereka akhirnya jadi orang-orang yang berkah hidupnya. Tidak neko-neko orang dahulu itu. Orang dahulu itu tidak neko-neko. Masya Allah. Sama seperti kalau kita lihat, ada satu binatang yang dia itu menjadi contoh bagi kita. Binatang ini rizkinya dibuat mudah oleh Allah. Apa? Al-PTU, ayam. Ayam itu termasuk salah satu binatang yang hewan yang dia itu rizkinya gampang. Rizkinya itu gampang. Apa aja dimakan sama dia. Tidak susah payah gitu loh. Kenapa? Kalau diteliti ayam itu subhanallah tertib dalam waktu. Sebelum maghrib itu mereka pulang, masuk ke kandang. Nah, ayam yang duwe kandang, tidak duwe kandang sore mulai gelap itu dia sudah mulai naik ke pohon, maghrib. Wes, tidak kerja cari makan terus, tidak istirahat sudah malam. Pagi mau fajar itu mereka tengah malam jam 2, jam 3 sudah bangun, petok-petok. Ibarat itu tahajud, ingatkan kita tahajud pasti itu.
Ayam itu pasti bangun sebelum subuh, pasti. Nenek ayam kok bangun setelah sholat subuh, ini ayam rada ndak waras. Kebanyakan ayam semuanya pasti bangun sebelum subuh. Yang bagian petok-petok nggo gawe menungso. Itu ayam. Kebiasaan bangsa ayam itu seperti itu. Dia bangun sebelum subuh. Setelah itu petok-petok, kayak seakan-akan dikir sampai matahari sudah terang baru dia keluar. Dikir berarti sholat duha baru dia keluar cari makan. Makanya terus rizkinya itu mudah, sembarang ditutuli jadi rezeki. Beda sama hewan yang lain, cicak misalkan, itu rizkinya agak sulit. Dia cari hewan-hewan yang terbang-terbang itu, kemudian mendekat-dekat, baru dimakan sep. Kadang-kadang dia dekat, tiba-tiba yang mau dimakan sudah terbang duluan, celik deh. Tapi kalau ayam subhanallah rizkinya jadi, semuanya jadi rizki. Karena dia termasuk hewan yang diberi ilham oleh Allah, bisa mengatur waktu. Dan itu contoh untuk kita. Makanya orang-orang Jawa dulu kan, nek tangi subuh, nek subuh itu jangan tidur, nanti rizkinya dipatok ayam, didahului oleh ayam. Jangan sampai kalah sama ayam. Walhasil di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita agar benar-benar menggunakan waktu, benar-benar menggunakan umur kita di dalam hal-hal yang bermanfaat. Ucapkan ucapan yang bermanfaat, ada manfaatnya ucapkan. Kalau tidak ada diam. Imam Syafi'i itu kalau ditanya, beliau itu diam sesaat, tidak langsung jawab, diam. Setiap ditanya diam dulu. Beberapa saat itu diam, baru jawab. Ada orang tanya lagi, diam saja, baru jawab. Enggak langsung jawab. Itu Imam Syafi'i. Ketika selesai orang-orang pergi, yang bertanya bubar majelis, ada yang memberanikan diri. Imam Syafi'i, kenapa engkau setiap kali ditanya oleh umat tidak langsung jawab, pasti diam sih, setengah menit, seperempat menit, pasti diam dulu. Kenapa wahai Imam? Kullama su'ilta sakatta, ketika engkau ditanya engkau diam dulu, tidak langsung jawab. Maka apa kata Imam Syafi'i? Aku memikir dulu. Aku pikir-pikir dulu, jawabanku ini manfaat apa tidak? Manfaat untuk aku, manfaat untuk orang lain apa tidak? Kalau tidak, saya tidak jawab. Setiap ada yang bertanya, saya tidak langsung jawab karena aku memikirkan dulu jawabanku ini manfaat apa tidak untuk aku dan manfaat apa tidak untuk orang. Kalau tidak manfaat, tidak akan aku jawab. Sampai seperti itu. Itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena itu semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita tidak bergerak kecuali dalam gerak yang ada manfaatnya, membuahkan ridha Allah, dan tidak berbicara kecuali pembicaraan yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sedikit tambahan ya. Kalau kita bertemu sama orang, apalagi teman, apalagi untuk mengakrabkan, itu tidak apa-apa, dianjurkan ngomong segala hal. Ngomong kalamul fudul pembicaraan yang tidak ada manfaatnya pun tidak apa-apa kalau untuk menambah keakraban. Ada tamu, ada teman lama tidak ketemu, itu malah dianjurkan ngomong segala hal yang penting membuat dia senang, membuat tambah akrab, itu dianjurkan kecuali ketika seperti itu. Kalau tidak untuk itu, bukan untuk menambah keakraban, bukan untuk menambah silaturahim, maka omongan yang ada manfaatnya tidak baik. Ya, kecuali untuk itu tadi. Terutama lebih-lebih itu tadi, orang yang kita jarang bertemu sama dia, apalagi teman lama, supaya dia tidak sungkan, kita tanya dia tentang segala hal. Wis awetmu sembarang ditakokno wis. Yang fudul-fudul, yang tidak ada manfaatnya pun tidak apa-apa. Kalau untuk menambah keakraban itu tadi. Nah, itu sebagaimana Rasulullah kadang-kadang seperti itu juga. Rasulullah itu kadang-kadang beliau ngomong sesuatu yang terkadang secara itu enggak apa? Manfaatnya itu enggak terlalu, tapi untuk menyenangkan orang. Ditanya semua sehingga dia senang dan tambah akrab. Itu adalah kebiasaan Nabi ketika bertemu sahabatnya. Sampai-sampai seluruh sahabat Nabi itu merasa jadi orang paling akrab dengan Nabi. Semua sahabat Nabi kalau ketemu Nabi dijak ngomong sama Nabi, ngomong ditanya anaknya, ke anakmu gimana ini perkebunmu, ditanya semua, sehingga seakan dia merasa paling akrab sama Rasulullah.
Orang lain, sahabat lain datang lagi, ditanya Nabi macam-macam sampai merasa paling akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah pengecualian. Ya, pengecualian kita ngomong hal-hal yang nggak ada manfaatnya itu kalau untuk menambah keakraban, menyenangkan hati orang, maka itu diperbolehkan. Yang penting bukan bohong, yang penting bukan sesuatu yang dilarang, omongan yang berupa cacian dan lain-lain. Kalau untuk menyenangkan orang, itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga segala hajat yang hadir dikabulkan oleh Allah Taala dan kita jadikan orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu, jadi orang manfaat dunia sampai akhirat. Selamat, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah.